Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-133. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wangling akhirnya mengetahui rahasia di balik mutiara pembangkang surga, di mana harta surga bumi luar biasa peninggalan Abasi Tunan itu ternyata berasal dari sistem bintang Luotian alias sistem bintang All Heaven, yang pintu masuknya berada di dasar lubang pasang surut. Wangling mengetahui rahasia itu dari sosok dalam gulungan yang mencurigakan dan akhirnya memutuskan untuk menyegel gulungan itu di dasar jurang demi mencegah dirinya sendiri untuk terpengaruh. Setelah itu, Wangling bergegas keluar dari jurang pasang surut untuk menyelesaikan beberapa urusan di tanah roh iblis. Tepat setelah urusannya selesai, para monster tua planet Tianyun datang untuk menangkapnya dan Wangling yang sudah memprediksi semua itu berhasil memasuki pintu masuk sistem bintang Luotian hingga membuat para monster tua yang tidak mampu melewati pembatas antar sistem bintang tidak punya pilihan kecuali mengirim Tanlang untuk mengejarnya dengan puluhan batasan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Oke, sekarang kita pindah lokasi sistem bintang ya. Dari yang sebelumnya setting ada di planet Tianyun, planet Sujaku, sampai tanah roh iblis yang kesemuanya berada di sistem bintang aliansi. Kita move on dulu ke sistem bintang Luotian, tepatnya ke dekat planet Ranyun yang menunjukkan kelompok 4 muda-mudi yang sedang dikejar oleh rombongan serangga iblis ganas akibat dari mengambil batu Ciyau ketika mereka sedang ngebolang. Seorang pemuda bernama Sun Susan udah ngomel-ngomel karena sebelumnya dia telah memperingatkan teman-temannya untuk tidak mengambil batu Ciyau, dan apabila pengejaran ini terus berlanjut mereka udah bakal habis duluan jadi makanan serangga sebelum bantuan klan tiba. Meski demikian, Sun Susan masih berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan meledakkan formasi perlindungan demi membeli lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Sementara kelompok 4 muda-mudi itu berjibaku melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka, Wangling nyantuy banget tuh berdiri di atas naga terbang sambil mengamati situasi bintang sistem Luotian yang memang terlihat sedikit berbeda dengan sistem bintang aliansi. Sementara itu, kelompok 4 muda-mudi planet Ranyun sudah sangat terpojok sehingga Ranyu selaku ahli dengan kekuatan tertinggi di kelompok mengeluarkan harta berharga klannya, yaitu gelang penyegel petir untuk melindungi kelompoknya dari gempuran selangga iblis. Meskipun gelang ini hanya bisa menjadi media pertahanan, Ranyu percaya bahwa selama mereka bisa bertahan, maka bantuan dari klan atau mungkin akan ada ahli dengan kekuatan guntur kuat yang lewat dan bersedia menolong mereka. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja rombongan muda-mudi ini dikejutkan dengan kemunculan naga guntur terbang yang nyantuy banget lewat di depan mereka. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi harapan dan antusiasme karena Ranyu yakin sosok pengendara naga guntur memiliki kekuatan guntur yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, Ranyu meminta bantuan si pengendara naga alias Wangling, menjelaskan bahwa mereka berasal dari planet Ranyun yang hanya berjarak 7 hari perjalanan dari lokasi mereka. Wangling awalnya tidak peduli banget sama omongan rombongan anak kemarin sore ini, namun karena dia sama sekali tidak mengenal sistem bintang Luotian, sepertinya mencari planet pemberhentian terdekat merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Akhirnya Wangling pun membantu mengusir rombongan serangga iblis dan membuat ekspresi gembira menyeruak di wajah para ahli muda yang sepertinya belum mengecap asam lambung kehidupan tersebut. Ranyu membungkuk hormat di hadapan Wangling ketika bertanya apakah senior misterius ini merupakan utusan Dewa Petir, dan Wangling memilih untuk tidak menjawabnya karena berpikir kalau seperti titel utusan Dewa Petir ini akan mempermudah urusannya di planet Ranyun. Rombongan kelompok 3 muda-mudi ini segera planet Ranyun yang dipimpin oleh 3 keluarga besar, yaitu keluarga Ran, Sun, dan Zhao. Planet Ranyun sendiri berada di bawah kendali planet 1000 ilusi atau Qianhuan, dan masih adalah puluhan planet lain seperti mereka. Merasa penasaran, Ranyu mulai menggali identitas Wangling, termasuk juga planet tempat utusan Dewa Petir itu berada, yang membuat Wangling langsung memberi peringatan.
Setelah mendapatkan permohonan maaf dari Ran Yu karena telah bersikap lancang, Wang Lin pun menggali informasi tentang planet Dongling. Namun dari apa yang muda-mudi ini ketahui, planet tersebut adalah planet misterius dan berbahaya yang terkenal dengan julukannya sebagai planet pembunuh. Singkat cerita, 6 hari berlalu dalam sekejap mata dan Wang Lin pun sampai di planet Ran Yu dan ahli-ahli muda sudah kembali ke kediaman mereka masing-masing. Wang Lin yang menyamarkan dirinya sebagai ahli formasi inti bernama Sumu memasuki kota Ran Yu dan langsung men-screening 3 ahli terkuat di dalam kota, yaitu Ran Sufeng, Sun Si, serta Zhao Chuanwen. Wang Lin memutuskan untuk beristirahat lebih dulu di sebuah penginapan sambil menelaah lebih dalam energi spiritual di planet ini. Wang Lin cukup terkesan dengan keberadaan semacam tungku kekuatan spiritual di dalam karena di dalamnya dia dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang diproses dengan alat tersebut menjadi jauh lebih halus dibanding apa yang pernah dia peroleh ketika berada di sistem bintang aliansi. Setelah situasi cukup tenang, Wang Lin mulai memikirkan rencana penerobosan ranah di mana untuk mencapai alam transisi ilusi yin ataupun korporeal yang dia membutuhkan giok surgawi yang sangat banyak, dan karena itu juga Wang Lin harus mencari cara untuk mengumpulkannya. Ketika itulah Wang Lin membuka tas penyimpanannya lebar-lebar dan membuat sejumlah besar harta berharga menyebar dari dalamnya memenuhi kamar. Wang Lin memilih beberapa harta sebelum kemudian menggunakan beberapa metode untuk menyempurnakan harta tersebut menjadi harta abadi semu. Setelah menyempurnakan harta abadi semu, Wang Lin berjalan keluar penginapan dan mencari informasi dari Sun Lin Si, penjaga penginapan, mengenai tempat jual beli harta di kota Ranyun. Setelah mendapatkan informasi, Wang Lin bergegas menuju Pavilion Baohe milik keluarga Sun di timur kota. Sesampainya di sana, Wang Lin langsung disambut dengan tatapan julid penjaga pintu pavilion yang bernama Sun Peng ketika menanyakan apakah Wang Lin tahu aturan untuk memasuki pavilion harta keluarga Sun ini. Sun Peng dengan angkuhnya berkata bahwa untuk masuk seseorang harus tidaknya berada di ranah Nansensol atau memiliki 100.000 batu spiritual kelas tinggi. Adapun untuk keluar dari pavilion, seseorang juga harus telah melakukan suatu transaksi entah menjual ataupun membeli. Wang Lin yang lagi mager berurusan sama orang songong seperti Sun Peng memilih untuk mengikuti aturan dan menanyakan apakah pedang terbang yang baru saja dia sempurnakan memiliki kualifikasi untuk diperjualbelikan di Pavilion Baohe. Tapi Wang Lin sudah mengalah sedemikian rupa. Si bocil kemarin sore enggak tahu diri satu ini malah terus bersikap arogan dan merendahkan Wang Lin ketika menyebut bahwa pedang yang dia miliki benar-benar memiliki kualitas rendah sehingga tidak layak untuk diperdagangkan. Wang Lin paham benar bahwa kekuatan Sun Peng memang tidak cukup untuk melihat kekuatan asli pedang terbang dan meminta pemuda itu memanggil tetuanya yang setidaknya berada di ranah transformasi jiwa, yang membuat pemuda keluarga Sun itu auto ngakak mempertanyakan kualifikasi macam apa atuh yang dimiliki kerucil formasi inti seperti Wang Lin untuk bertemu dengan tetuanya seperti ini. Namun ketika Sun Peng begitu merendahkan pedang terbang Wang Lin, keluarlah seorang ahli transformasi jiwa awal bernama Sun Ning yang langsung dapat melihat bahwa pedang itu bukanlah pedang sembarangan. Sun Ning tidak langsung menanyakan berapa harga yang Wang Lin inginkan untuk pedang tersebut, namun justru mengkonfirmasi apakah pemuda ini menjual harta keluarga secara cuma-cuma. Namun tetua Pavilion Baohe itu tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan sejumlah giok abadi ketika Wang Lin menjual pedang tersebut seharga 3.000 giok abadi. Sun Ning baru saja hendak masuk kembali ke dalam pavilion ketika dia merasakan sebuah aura luar biasa menguat dari balik punggungnya, di mana aura itu berasal dari cermin yang telah disempurnakan oleh Wang Lin. Tidak perlu melihat pun Sun Ning langsung tahu kalau cermin ini merupakan harta yang lebih berharga dibanding pedang terbang. Namun tetua Pavilion Baohe itu mau tak mau harus berpikir sejenak ketika Wang Lin menjualnya seharga 50.000 giok abadi. Astagfirullahaladzim. Jumlah itu hampir menguras separuh tabungan giok abadinya. Namun Sun Ning merasa tidak bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan benda berharga tersebut. Karena itulah meskipun berat, akhirnya Sun Ning pun mengeluarkan
mengeluarkan sekantung penuh giok abadi dengan ekspresi tidak rela sebelum kemudian mengambil cermin abadi semu dan hendak masuk ke dalam pavilion. Tapi Wang Lin malah ngeluarin jepit rambut yang merupakan harta abadi semu tertinggi miliknya karena ditanami semacam larangan kuno di dalamnya. Suning buru-buru menyadarkan dirinya dari euforia ketika bertanya berapa banyak harga yang Wang Lin inginkan untuk jepit rambut tersebut. Namun ekspresinya segera menjadi masam ketika mendengar jumlah 100.000 giok abadi keluar dari mulut Wang Lin. Suning akhirnya menolak tawaran Wang Lin untuk membelinya, namun kilatan licik di mata tetua pavilion Bauhe yang sepertinya hendak menggunakan cara haram untuk merebut jepit rambut itu sudah ditangkap oleh Wang Lin. Wang Lin tidak langsung mengonfrontasi Suning karena rencana liciknya, melainkan pergi menjauh dari pavilion bersama dengan sepasang mata tua dari lantai 2 pavilion yang sedang menatapnya lamat-lamat, seolah merasa bahwa keberadaan kultivator asing ini benar-benar mirip dengan kawan lamanya. Dan ternyata Wang Lin memanglah benar kenalan lama yang dimiliki oleh lelaki tua tersebut, karena lelaki tua yang sedang berada di lantai atas pavilion Bauhe itu sebenar-benarnya adalah Tetua Agung Sekte Mayit Planet Sujaku alias Sun Tai. Masih ingat kan? Wang Lin memasang penghalang agar bisa mengobrol santai dengan Sun Tai, namun ketika melihat penghalang tersebut, Sun Tai justru dipenuhi dengan keterkejutan karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa ahli kerucil formasi jiwa yang dahulu bisa dia permainkan sesuka hatinya sekarang telah menjadi seorang ahli Ascendan. Di sisi lain, dirinya yang dahulu pernah berjaya di planet Sujaku justru mengalami kemunduran kultivasi dan menjadi orang yang tidak berguna seperti ini. Sun Tai tidak bisa menjawab pertanyaan Wang Lin tentang mengapa teknik leluhur klan iblis raksasa sampai bisa mengirimnya lintas sistem bintang seperti ini, karena ketika sadar dia sudah ditangkap oleh keluarga Lu dan dijadikan budak rendahan selama ratusan tahun. Sun Tai juga tidak bisa banyak memberikan informasi tentang keluarga Siang yang dia cari karena selama berada di sistem bintang Luotian, statusnya sangat rendah, bak semut yang pantas untuk diinjak. Setelah menjelaskan beberapa hal, Sun Tai mengambil teh tua yang dia bawa dari sistem bintang aliansi kultivasi, namun selalu dia simpan tanpa rela untuk diminum demi mengobati kerinduan akan kampung halaman. Sekarang setelah dia bertemu dengan kawan sekampung, Sun Tai merasa tidak memiliki penyesalan lagi untuk melepas kerinduannya. Sambil menyesap teh yang membawa kenangan lama, Sun Tai menjelaskan segala yang dia tahu tentang sistem bintang Luotian, di mana seperti halnya sistem bintang aliansi, Luotian juga menyimpan alam abadi guntur yang bedanya masih jauh lebih murni dibanding alam abadi hujan. Sun Tai tampak sama sekali tidak keberatan membagi informasi ini kepada Wang Lin karena memang saat ini dia hanyalah ahli rendahan yang memiliki masa hidup kurang dari 20 tahun. Wang Lin dapat melihat dengan jelas aura kematian yang menyelimuti tubuh Sun Tai, juga ekspresi pedih yang tidak dapat digambarkan terpantri pada wajah tuanya. Ketika melihat itu, Wang Lin mau tidak mau hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian berkata bahwa apabila 20 tahun lagi dia masih ada di sistem bintang ini, maka Wang Lin akan menemani Sun Tai untuk menikmati kematiannya di kampung halaman. Sun Tai tidak bisa berkata-kata lagi ketika mendengar kebaikan hati Wang Lin dan hanya bisa mengingatkan pemuda itu untuk berhati-hati karena harta yang baru saja dia keluarkan pasti akan menarik perhatian para keluarga besar. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Sun Tai, karena beberapa saat setelah keluar dari pavilion Bauhe, Wang Lin malah dicegat oleh Sun Ning yang memang sejak awal sudah berencana untuk merebut paksa jepit rambut Wang Lin. Namun Wang Lin sendiri sudah menduga rencana tersebut dan kali ini dia sama sekali tidak berniat untuk menyembunyikan kekuatan demi memberi orang tua serakah ini pelajaran berharga. Adapun Sun Ning yang awalnya sudah sangat percaya diri ketika memaksa Wang Lin menyerahkan jepit rambut, sekarang hanya bisa terbangun karena sadar bahwa pemuda itu bukanlah ahli formasi inti yang sebenarnya.
Mengetahui bahwa dia telah menyinggung orang yang salah, Suning hanya bisa berlari tunggang langgang menuju kediaman keluarga Sun di kota Ranyun, berniat melindungi diri dengan tabir penghalang di sana, sekaligus juga mencari bala bantuan untuk melawan Wang Lin bersama-sama. Suning sudah koar-koar memutarbalikan fakta ketika menyebut Wang Lin adalah musuh yang tengah mengejarnya dan bersembunyi di balik tabir pelindung kediaman keluarga Sun yang membuat Wang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala ngelihat bujer tukang nyebar fitnah semacam ini. Sayangnya ketika Suning merasa dirinya sudah aman di dalam tabir pelindung, Wang Lin justru menghancurkan tabir tersebut dengan satu kali gerakan jarinya hingga membuat tetua keluarga Sun itu membuka matanya lebar-lebar dalam ketakutan. Sedih banget sumpah, episode kali ini tuh penuh dengan bawang ya guys ya.